Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwal azizul wahhab wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fi syibatihi wa syabab. Salawatullahi wa salamun ala sayyidina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pertama-tama kita kembali memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, atas begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang menghujani kehidupan kita, entah itu kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya terlihat, tubuh, pendengaran, penglihatan, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya tersirat seperti akal, pikiran, hati, dan lain sebagainya. Itu kita harus terus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha, yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di atas segalanya Allah masih memperkenankan kita nikmat yang paling besar adalah nikmat keimanan dan hidayah, yang dengannya kita mampu menggunakan jiwa-jiwa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki diri kita, untuk menyerah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat hidayah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi sang penyeru kebaikan, dialah nabi sang pencegah keburukan, dialah nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai sang pembawa risalah, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat di antara para manusia dan alam semesta ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kita hari ini, pada malam hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang apa tujuan kita hidup di dunia ini. Tersebab ketika kita mengetahui apa tujuan kita hidup, kita akan bisa melihat bahwa kesibukan apa yang menghiasi kehidupan kita 24 jam dalam sehari. Orang-orang yang bijak akan mengetahui bahwa pentingnya tujuan di dalam berkehidupan, di dalam kehidupannya. Maka esensi dari kehidupan adalah tujuan hidup. Maka orang-orang yang memiliki daya pikir yang lemah, atau mohon maaf, orang yang diangkat pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang gila, salah satu tandanya adalah mereka tidak memiliki tujuan hidup. Tersebab orang-orang yang bijak dan orang-orang yang mengerti pentingnya kehidupan pasti mempersiapkan dan mengetahui apa sebenarnya tujuan dan hakikat dia hidup di dunia ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di dalam agama Islam yang syamilah, yang kamilah, yang lengkap, yang sempurna dan paripurna, ini juga dibahas
tentang bagaimana sebenarnya seorang muslim itu menata kembali kehidupan atau tujuan kehidupannya, agar seorang muslim mampu membuat kehidupannya ini lebih bermakna di hadapan manusia dan tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam telah memberikan batas, telah memberikan kita kebebasan di dalam mengarungi kehidupan ini. Maka batas dari orang-orang yang Islam adalah diberikannya tujuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjawab tentang apa hakikat kita hidup di dunia. Apa tujuan sebenarnya kita ini mengarungi kehidupan dunia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat yang ma'ruf di tengah orang-orang yang beriman. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin-jin dan manusia-manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, Tafsir As-Sa'di, beliau berkata ketika mengomentari dalam tanda kutip, mengomentari dengan kebaikan, maksudnya dia tidak mengomentari hal-hal yang buruk, bahwa beliau menafsirkan bahwa maksud di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tujuan kehidupan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kehidupan kita 24 jam per hari ini seharusnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal kehidupan kita hingga akhir dari kehidupan kita sepantasnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah, menenun kebaikan-kebaikan untuk mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain dikatakan dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, kata Allah. Allah menyebutkan secara keseluruhan manusia, tidak mengkhususkan tentang orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhan nasu u'budu, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia ini memiliki beban di pundaknya. Beban yang menjadikan tujuan kehidupannya itu terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentang ketaatan dan kebaikan kepadanya. Sebagaimana ayat yang tadi dikatakan yang menegaskan bahwa pentingnya membuat tujuan hidup, dan Islam mengatur tujuan kehidupan manusia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ada sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Apakah kamu tahu Mu'adz apa wewenang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya? Kemudian Mu'adz menjawab, "Wallahu wa rasuluhu a'lam." Sesungguhnya Allah dan para rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahu 'alal 'ibadi ay ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Hak dan hal yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ay ya'budullah, adalah dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala ada tujuan-tujuan lain di dalam penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam di dalam ayat-ayat
yang mengalir di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang telah terungkap, itu telah menjelaskan bahwa pentingnya tujuan kehidupan kita. Dan seorang muslim sesungguhnya menjadikan tujuan sebagai poros kehidupannya, menjadikan agama sebagai tempat dan wadah dirinya meluangkan waktunya sebaik-baiknya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya memfokuskan dirinya di dalam waktunya 24 jam ini menjadi hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan dan kesibukan kita ini yang akan menjadikan kita, apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau iman kita ini hanya sebatas di lisan-lisan kita. Iman butuh pembuktian. Iman tidak hanya di dalam hati, tapi iman adalah perbuatan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh pembuktian. Butuh hal yang mampu mengangkat keimanan kita di dalam hati ini bisa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Ikhwani fillah, rahimakumullah. Namun di dalam kehidupan kita ini, terkadang ada beberapa orang yang ketika ia mengatakan bahwa saya ini ingin benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mengatakan bahwa ketika kita bertujuan untuk Allah, kita harus benar-benar meninggalkan dunia, kita harus benar-benar meninggalkan dunia seutuhnya. Kemudian mereka tidak lagi bekerja, tidak lagi mementingkan di sekitarnya, orang-orang di sekelilingnya, keluarganya, atau lain sebagainya. Ia berpedoman dengan firman Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Bahwa kehidupan dunia ini atau kesenangan dunia ini sesungguhnya la'ib, permainan, walahu, sendaguro, hal-hal yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Islam dalam menanggapi hal tersebut? Apakah kita memang benar meninggalkan dunia ini? Maksudnya kita meninggalkan kehidupan dunia ini, kita fokus untuk beribadah kepada Allah? Atau ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa memberikan kita pemahaman baru bahwa ternyata Islam demikian. Islam bukan hal-hal yang sifatnya terkungkung, tetapi Islam adalah sifatnya rahmatan lil alamin yang meliputi alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah memerintahkan kita untuk mencari dan memburu hal-hal yang berkaitan tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa darul akhirah, dan hal-hal yang mampu menguntungkan kita di akhirat kelak. Namun ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan bahwa kalian ini masih hidup di dunia ini. Ayat ini menjelaskan dan memberikan kita pemahaman baru bahwa ternyata Islam itu tidak sesempit ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu luas, Islam itu kompleks, Islam itu sifatnya menaungi, bukan sifatnya memenjarai. Maka Islam datang ini memberikan kita solusi-solusi kehidupan, bukan polusi-polusi yang menyesatkan kehidupan kita. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan berbicara secara eksplisit, secara implisit, secara samar-samar bahwa boleh saja kita mengambil keuntungan di dunia ini selama kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan kehidupan kita di dalam kita hidup di dunia. Tersebab Allah memberikan kepada kita sebuah hal bahwa kehidupan di dunia kita ini penting. Di dunia adalah tempat kita di mana
mengumpulkan sebanyak mungkin bekal yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini adalah tempat di mana kita bercocok tanam atas amalan-amalan kebaikan kita. Maka dunia adalah hal yang paling penting. Maka di dalam memburu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan bahwa dunia kita ini baik-baik saja. Kita tidak harus meninggalkan dunia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu mengkonversi hal-hal yang berbau dunia ini menjadi sebuah pahala dan ketaatan, maka itu jauh lebih baik daripada kita sebatas membenci dan mengatakan dunia itu sangat hina di hadapan manusia. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang wamal hayatud dunya illa la'ib, atau tentang hadis Nabi yang mengatakan bahwa dunia ini tidak lebih baik dari seekor bangkai kambing, semua penggambaran dan analogi dari Rasulullah SAW ini hanya menjelaskan bahwa ketika kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka itulah yang dilarang oleh agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup dan esensi kita berjalan di muka bumi, maka dunia ini tidak akan lebih baik dari bangkai kambing, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, ada sebuah perkataan dari ulama. Beliau berkata, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Di dunia ini adalah tempat kita melakukan amalan-amalan di dunia. Maka dunia ini penting. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat adalah tempat kita mendapatkan balasan dari setiap amalan-amalan perbuatan buruk ataupun perbuatan baik kita. Maka dunia adalah hal yang paling penting, bukan sebagaimana yang beberapa orang pahami. Tersebab mencari dunia itu tidaklah terlarang, tetapi yang terlarang adalah menjadikan dunia sebagai poros tujuan kehidupan kita. Ketika kita melihat para sahabat, banyak di antara mereka pedagang yang mencari harta, masuk ke pasar-pasar. Bahkan istri Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau adalah bos dari para pedagang. Olehnya itu, poin penting yang bisa kita ambil, bahwa jangan kita kira mencari dunia itu adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam kehidupannya, mungkin ada yang mencari dunia untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Tetapi hal yang paling penting yang perlu kita ketahui, bahwa apakah yang ia cari itu tujuannya untuk taqarrub, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebab harta, ketika kita mencarinya untuk tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersedekah misalnya, untuk membantu orang-orang masakin, orang-orang miskin dan fuqara, maka ini jauh terhormat. Tersebab niat dan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal-hal yang duniawi, bersifatnya duniawi, ketika tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jauh lebih baik daripada mereka yang bersembah, mereka yang beribadah kepada Allah, namun tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah hal-hal di dunia ini, entah harta, entah tahta jabatan, ini mampu membuat kita dekat kepada Allah dan mampu kita meraih
stabilitas kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tersebab dunia-dunia ini yang bukan tujuan kita, dan Allah adalah tujuan kita yang sesungguhnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa yaquluna rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia, kata Allah, mereka meminta rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Allah, berikanlah kami kehidupan dunia yang baik. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Namun ternyata ia hanya meminta tentang dunia. Ia menjadikan tujuan kehidupannya dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka orang-orang yang semacam ini, yang tujuan hidupnya untuk dunia, bukan untuk Allah, mereka lah orang-orang yang merugi dan tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sambungan ayat berikutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian di antara mereka mengucapkan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka meminta kepada Allah, berikanlah kami kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari kehidupan atau azab di akhirat nanti. Maka ayat ini menunjukkan bahwa boleh saja kita meminta kehidupan dunia yang baik. Sebagaimana kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika mengomentari ayat ini, bahwa maksud dari hasanah di sini adalah hal-hal yang menyenangkan dada kita. Entah itu harta yang diambil dari rezeki yang baik, istri solehah, anak keturunan yang mampu menyenangkan kita. Maka ayat ini seakan-akan berkata, walaupun tidak literatur, tidak secara nampak, eksplisit, ayat ini menegaskan bahwa kita boleh saja meminta hal-hal yang menyenangkan di dunia. Tetapi ingat, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan sampai kita hanya meminta tentang dunia, lalu mengabaikan tujuan utama kita hidup di dunia, yaitu mencapai derajat ketaatan di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Kalau kita memperhatikan ayat ini, maka kita akan melihat bahwa ternyata kita diberi lampu hijau dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kebaikan-kebaikan dunia. Entah harta yang baik, entah hal-hal yang bersifat dunia. Tetapi setelah doa tersebut, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah memberikan kita cara, yaitu meminta untuk akhirat yang baik juga. Dan kalau kita lihat bahwa doa yang pertama tentang dunia, doa yang kedua tentang akhirat, doa yang ketiga tentang akhirat. Seolah-olah Allah ingin berkata bahwa boleh saja kalian meminta dan mendapatkan hidup yang enak dan nyaman di dunia, namun tujuan kalian hidup di dunia itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 1:2. Ketika kita mampu mencari dunia 3 jam misalnya atau 4 jam per hari, maka secara analogi ketika kita memasukkan ayat ini ke dalam kehidupan kita, seharusnya kita mampu beribadah 2 kali lipat dari kita mencari dunia. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 6 jam misalnya atau 5 jam, maka seharusnya idealnya kita mencari dunia itu dibagi 2. Tersebab tujuan kita
untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat-ayat yang telah kita jelaskan tadi dan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempertegas kembali dan melegalitaskan bahwa dunia, ketika kita mencari dunia untuk tujuan akhirat, sesungguhnya itu adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Sesungguhnya sifat manusiawi dari manusia itu adalah hubbus syahwat, mencintai syahwatnya atau dosa-dosa, minan nisa'i wal banin, dan juga mencintai anak keturunannya dan istri-istrinya. Kemudian ayat tersebut melanjutkan menyebutkan tentang kecintaan dunia, emas, perak, hewan ternak, dan lain sebagainya. Jadi sifat dasar manusia itu adalah cinta kepada dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Sifat dasar manusia adalah memburu yang apa ada di penglihatannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melanjutkan ayatnya ketika telah menyebutkan semua kenikmatan dunia dan sifat manusiawi tersebut, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar." Namun apakah aku ingin kabarkan kepada kalian tentang apa yang lebih baik dari semua hal tersebut, tentang apa yang terbaik di antara kehidupan dan kenikmatan dunia? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Adalah mereka orang-orang yang menggunakan hal-hal tersebut, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, untuk meraih ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua penggambaran dan kenikmatan dunia telah disebutkan, Allah kemudian menutup dan melanjutkan ayatnya tentang hal yang jauh lebih baik dari kenikmatan tersebut, yaitu ketika kenikmatan tersebut, istri, anak, harta benda, itu mampu memberikan daya, memberikan kita kekuatan untuk mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Maka kehidupan kita ini, kita kembali kepada konsep kita yang pertama, untuk apa kita hidup di dunia. Maka secara hakikatnya tujuan kita hidup di dunia ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal-hal yang sifatnya bersifat duniawi, marilah kita ubah, marilah kita membuat hal tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu perbuatan-perbuatan yang sederhana, perbuatan-perbuatan yang sifatnya berulang-ulang, namun ketika kita meniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan dan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dari rutinitas kehidupan kita yang bersifatnya duniawi ini mampu berubah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Bukhari dan juga diriwayatkan termaktub di dalam Al-Arba'in An-Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan, entah itu amalan-amalan duniawi dan ukhrawi, binniyat, itu tergantung dari niat-niatnya. Ketika kita makan misalnya,
ketika kita makan untuk diniatkan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan makan kita ini akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita kuat beribadah, untuk kita kuat melakukan aktivitas ketaatan. Misalnya ketika kita juga minum, mencari nafkah, mencari dunia, jabatan misalnya, maka kita menjadikan hal tersebut sebagai kekuatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita lakukan, yang dengannya kita mampu mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mencapai buah dari amal dan perbuatan kita di dunia, yaitu ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wal akhwat rahimakumullah. Maka sebagai penutup, tidak elok rasanya kita meninggalkan dunia begitu saja tanpa ada bekal yang kita bawa. Namun juga tidak elok kita menganggap dunia itu seakan-akan hal yang tidak berguna. Maka mari kita padukan antara dua pemahaman, antara mutasyaddid, antara pemahaman yang ekstrim, yang sifatnya radikal berpemahaman, dan orang-orang yang bermudah-mudahan. Mari kita membawa hal ini kepada satu titik temu, bahwa kehidupan dunia ini, ketika kita mampu mengkonversinya kepada hal-hal yang bernilai kebaikan dan bermakna pahala, maka itu jauh lebih baik daripada kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan semata. Akhirat adalah tujuan kita, dunia hanyalah wasilah yang mempermudah jalan kita masuk ke dalam surga dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, mungkin itu yang kami bisa sampaikan dari poin-poin sederhana, dari pemahaman-pemahaman sederhana. Pasti banyak salahnya, pasti banyak kekurangan di dalamnya. Kami memohon maaf dan beristighfar berulang kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kami dan kita semua atas setiap dosa dan kesalahan, entah yang disengaja dan tidak disengaja. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.